Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik penalaran matematika versi Kemendikbud UTBK 2023 bagian pertama atau part 1 bagian 1. Dalam satu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedi. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedi naik menjadi 7 poin. Jika sebelum remedi, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas itu adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan perempuan adalah A 80,5, B 81, C 81,5, D 82, dan E 82,5. Kita jawab. Misal laki-laki yang ujian adalah L1, L2, L3 sampai L12 dan perempuan yang ujian adalah P1, P2, P3 sampai 16. Jadi di sini artinya laki-laki 1, laki-laki 2 sampai laki-laki 12 karena jumlah laki-laki adalah 12 orang. Sedangkan perempuan itu jumlah P1, P2 sampai 3 itu sampai P16 adalah perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3 sampai perempuan 16. Karena jumlah yang perempuan ikut adalah 16 orang. Jadi jumlah seluruhnya adalah yang ikut ujian adalah 28 orang. Laki-laki 12 dan perempuan 16. Serta rata-rata nilai ujian adalah 80 ya. Jadi 80 rata-rata dari ujian dari 28 orang yang ikut ujian. Sehingga kalau kita jumlahkan L1 sampai L2, L3 sampai L12 ditambah P1, P2 atau P3 sampai P16, kemudian dibagi 28 itu hasilnya adalah 80. Itulah rata-rata. Jumlah seluruhnya dibagi dengan jumlah nilai seluruhnya dibagi dengan jumlah yang ikut ujian itulah namanya rata-rata. Ya. Kemudian L1 tambah L2 tambah L12 itu sama dengan tambah P1 tambah P3 sampai P16 itu sama dengan 28 kali 80. Jadi nilai keseluruhan nilai laki-laki yang 12 ditambah nilai perempuan yang 16 itu adalah 80 kali 28. Ya, jadi ini 28 kali 80, jadi jumlah nilainya semua peserta. Nilai laki-laki adalah 78, maka nilai L1, L2, L3 tambah L12 itu sama dengan 12 dikali 78 ya. Karena rata-rata ya. Jadi mungkin ada yang lebih tinggi dan lebih besar, tapi dirata-ratakan itu 78. Atau bisa diartikan bahwa 12 kali 78 itulah jumlah nilai semua laki-laki. Ya. Sehingga 12 kali 78 ditambah P1 tambah P2 tambah sampai 16 itu sama dengan 80 kali 28. Ada jumlah seluruh rata-rata. Selanjutnya P1 tambah ya, sehingga jumlah perempuan adalah P1 tambah P2 sampai P16 80 kali 28 dikurang 12 kurang kali 78 ya. Itu adalah 2240, 80 28 dikurang 12 kali 78 itu 936. Itu sama dengan 1340. Nah, dari sini sehingga rata-rata perempuan itu adalah 1340 dibagi 16 itu sama dengan 81,5. Jadi nilainya adalah 81,5. Jawabannya. Kemudian yang kedua, dalam suatu kelas dapat ya sama ya 12 murid laki-laki 16 perempuan, ya rata-rata ulangan tersebut 80. Setelah ada menetasi tersebut, guru matematika memberikan kesempatan pada 4 murid untuk remedial ya. Jadi naiknya rata-rata 7 poin. Nah, pertanyaannya di sini lagi adalah diberikan pernyataan berikut. Rata-rata nilai kelas tanpa menghitungkan keempat murid yang meremedi itu 83,5. Artinya kita hilangkan 4 ya. Kemudian sebelum remedi rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedi adalah 60, berarti hanya untuk yang remedi. Yang ketiga, pernyataannya adalah setelah remedi rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, kemudian yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedi adalah 15. Nah, kita jawab ya. Pernyataan yang di atas yang benar adalah ini pilihan 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, dan 1, 2, 3, 4. Jika bermanfaat, mohon di-share ya.
Selanjutnya jawaban. Sebenarnya jangkauan tidak perlu diperhatikan karena tidak ada data tentang nilai maksimal dan minimal. Sedangkan definisi jangkauan sendiri adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal ya. Itu dalam statistik untuk membuat kelas-kelas ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Pernyataan 1, rata-rata nilai kelas tanpa keempat siswa remedial adalah 80 kali 28 dikurangi dengan nilai-nilai dari keempat siswa yang ikut remedial tersebut. Nilainya adalah 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Nah, dibagi dengan jumlah peserta itu juga dikurangi dengan 4. Berarti 28 kurang 4. Hasilnya adalah 2004 per 24 sama dengan 83,5. Berarti jawaban nomor 1 benar. Kemudian rata-rata yang kedua ya, nilai kedua, pernyataan kedua maksudnya, rata-rata nilai siswa yang ikut remedial adalah, berarti yang ikut remedial aja ini 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 per 4. Atau 236 bagi 4, hasilnya adalah 59. Yang tertera adalah 60, maka jawabannya adalah salah. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa nomor 1 benar, nomor 2 salah. Maka yang bisa memenuhi di situ adalah 1 dan 3 karena tidak ada yang lain. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, kemudian untuk melihatnya bahwa nomor 3 itu benar, jadi kita lakukan dalam menjawab soal karena memakan waktu lagi, cuma memperlihatkan bahwa memang jawaban nomor 3 itu adalah benar. Setelah remedial, rata-rata nilai seluruh siswa yang ikut remedial adalah, jadi kita tinggal 80 kali 28 sama ya seluruhnya tanpa dikurang karena nilai 52, 56 dan 62 dan 66 sudah ada dalam 80 kali 28. Kemudian karena berangkat 7 dari keempat siswa yang ikut remedial itu meningkat 7 ya, maka dikali 7 kali 4 sama dengan 2268. 2268 dibagi dengan jumlah siswa yang ikut, jadi 28, itu sama dengan 81. Dan hal ini adalah benar ya. Nomor 3, dalam satu kelas ya sama saja ini yang perlu saya bacakan. Yang perlu ditekan adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, akan dipilih pengurus inti kelas yang tidak 5 murid, maka berilah tanda pada kolom yang sesuai. Banyaknya ya pernyataannya dalam apakah benar atau salah. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan dalam 4.368. Jadi murid perempuannya. Banyak cara memilih hingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki dalam 495. Kemudian yang ketiga, banyak cara memilih hingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Nah, kita akan mengecek yang mana benar, yang mana salah. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kemudian jawabannya adalah, banyaknya cara memilih 5 pengurus perempuan tanpa harus mengetahui posisinya. Jadi biasanya kan dalam pengurus ada ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak perlu melihat posisi karena di situ cuma dikatakan 5 pengurus ya. Ya, andai kan ada 5 pengurus kemudian ada posisinya, berarti akan kita pakai rumus yang lain. Di sini kalau tanpa mengetahui posisinya atau tanpa melihat posisi, itu biasanya kita memakai kombinasi dalam kaidah penjajahan. Tapi kalau melihat posisi kita pakai namanya permutasi. Karena tanpa posisi, maka tanpa harus mengetahui posisinya, maka kita pakai kombinasi. Jadi kombinasinya adalah 16 kombinasi 5 kombinasi 16 ya. 16 kombinasi 5. 16 kombinasi 5, jadi 16 faktorial per 5 faktorial dikali 16 kurang 5 faktorial. Hasilnya adalah 16 faktorial per 5 faktorial. 16 kurang 5 adalah 11 faktorial. Maka di sini kita bisa tulis 16 faktorial itu menjadi 11 faktorial dikali 12, 13, 14, 15 sampai 16. Di sini 5 faktorial dikali 11 faktorial. Nah, dari sini 11 faktorialnya bisa kita hilangkan ya, karena sama-sama ya. Jadi hasilnya adalah 12 kali 13, 14, 15, 16. 5 ini kita bisa ubah lagi menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi 5 faktorial menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dengan bentuk aslinya. Kemudian kita kali ini hasilnya adalah 120. Nah, 120 ini kita bagi dengan 12. Nah, berarti tinggal di sini 13 kali 14, 15, 16 bagi 10. Nah, perkalian ini hasilnya
adalah 43.680 bagi 10 atau 4.368. Jadi hasilnya untuk pertama adalah benar. Kemudian yang kedua, banyaknya cara memilih 5 pengurus laki-laki tanpa harus mengetahui posisinya, sama seperti tadi. Jadi 5 pengurus itu tidak perlu diketahui apakah ketua atau apapun di sana. Yang jelas 5 pengurus tersebut adalah laki-laki semuanya. Nah, dari sini kita pakai kombinasi juga ya, 12, 5. Berarti 12 faktorial per 5 faktorial dikali 12 kurang 5 faktorial. Ini menjadi 12 faktorial per 5 kali 7 faktorial. Kan 12 kurang 5, 7. Nah, 12 faktorial itu kita bisa membentuk menjadi 7 faktorial kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12. Sehingga 7 faktornya bisa kita matikan. Nah, sehingga tersisa adalah 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 per faktor dari 5 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, ini kembali ke 120. Nah, 120 ini kita hilangkan 12-nya lagi. Sehingga menjadi 8 kali 9 kali 10 kali 11 per 10. 8 kali 9 kali 10 kali 11 itu adalah 7.290 dibagi 10 hasilnya 729. Nah, sekarang yang tertera adalah 495 pada kotak tadi ya, yang pernyataan tadi. Berarti hasilnya adalah salah. Nah, kemudian selanjutnya, banyaknya cara memilih 2 pengurus laki-laki dari 5 pengurus inti. Ini artinya 2 pengurus laki-laki dan 3 pengurus perempuan dari 5 pengurus inti. Sehingga banyaknya formasi pengurus adalah jumlah formasi pengurus laki-laki dikali jumlah formasi pengurus perempuan. Banyaknya formasi pengurus laki-laki adalah 12, 2 ya. Jadi kombinasi 12, 2 sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial, 12 kurang 2 faktorial sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial kali 10 faktorial sama dengan 10 faktorial kali 11 kali 12. Ini 12 faktorial ini kita uraikan menjadi 10 faktorial kali 11 kali 12 per 2 faktorial kali 10 faktorial. Nah, 10 faktorial ini bisa kita hilangkan sehingga menjadi 11 kali 12 per 1 kali 2 atau 11 kali 6 dari 12 bagi 2 itu 6. Jadi 11 kali 6 sama dengan 66. Kemudian untuk banyaknya formasi pengurus perempuan adalah C16-3 karena kan pengurus laki-laki sudah didapatkan 2. Kemudian yang ketiganya itu yang dipilih dari perempuan, berarti 16 kombinasi 3. 16 faktorial per 3 faktorial kali 16 kurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 16 faktorial per 3 faktorial kali 13 faktorial. Nah, 16 faktorial ini bisa kita buat seperti 13 faktorial kali 14 kali 15 kali 16 per 3 faktorial kali 13 faktorial. Nah, dari sini 13 faktorialnya ini bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 14 kali 15 kali 16 dan 3 faktorial itu keurai menjadi 1 kali 2 kali 3. Jadi 14 bagi 2 hasilnya 7, 15 bagi 3 hasilnya 5. Jadi 7 kali 5 kali 16 hasilnya 560. Jumlah formasi pengurus laki-laki kali jumlah formasi pengurus perempuan adalah kombinasi 12-2 dikali kombinasi 16-3 atau 66 kali 560 sama dengan 36.960. Hasilnya adalah benar. Maka jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Ya, itu yang ditandai. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor yang keempat. Sama saja tadi soalnya yang dari pertama, dalam satu kelas dapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan, dan seterusnya. Yang ditanyakannya itu adalah akan dipilih pengurus inti yang inti kelas yang tidak 5 murid. Peluang, nah ini tadi yang tadi kan informasi ini peluangnya. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah, nah, jika ada kata-kata atau, ya berarti peluangnya itu ditambah. Namun jika ada kata-kata dan, maka peluangnya itu menjadi kali. Dari sini adalah atau, maka peluangnya itu harus ditambah. Nah, di sini ada pilihannya itu 22 per 63, 47 per 63, 70 per 117, 88 per 117, dan 134 per 273. Kita jawab. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus adalah C. Kombinasi 12-1 dikali C 16-4. Jadi karena tadi kan 1 laki-laki berarti 4-nya perempuan, maka ini dikali dengan formasinya ya, sama soal-soal sebelumnya ya. Jadi di sini
dikali ya kombinasi 12 1 dikali kombinasi 16 4. Ini kan memenuhi pertanyaan tadi bahwa satu laki-laki, maka pasti yang lainnya perempuan. Nah, di sini ditulis kombinasi 12 ke 1 kali kombinasi 16 4 ditambah kombinasi 12 2 dikali kombinasi 16 3. Yang kedua 1 atau 2, berarti di sini kombinasi 12 2 untuk yang dua laki-laki dikali dengan 16 3 ya. Nah, perempuan 16 yang mengisi 3 formasi per. Nah, ini 285 ini merupakan seluruhnya campur-campur ya. 5 laki-laki mau 52 atau 3 laki-laki di dalamnya. Yang jelasnya ambil 5 pengurus dari 28 orang. Maka hasilnya adalah 12 faktorial per 1 faktorial ke 12 kurang 1. Yang ini ya. Kemudian 16 faktorial per 4 faktorial, 16 kurang 4. Kemudian di sini yang C12 2, 12 faktorial per 2 faktorial kali 12 kurang 2 faktorial. Kemudian 16 kombinasi 16 3 jadi 16 faktorial per 3 faktorial kali 16 kurang 3 faktorial per kombinasi 285 berarti 28 faktorial per 5 faktorial kali 28 kurang 5 faktorial. Nah, di sini kita bisa ubah lagi menjadi 11 faktorial, ini menjadi 12 faktorial, yang ini 12 kurang 2 menjadi 10 faktorial, 16 kurang 3 menjadi 13 faktorial, dan ini 28 85 menjadi 23 faktorial. Nah, di sini pertama 12 bagi 1, 11 faktorialnya jadi tinggal 12 angkanya. Kemudian yang 16 itu kita hilangkan 12 faktorialnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini. Yang jelasnya sudah ada contoh sebelumnya. Jadi langsung saja di sini 13 kali 14 15 16 karena 12-nya sudah hilang ya. Jadi 4 faktorial menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, kemudian 12 faktorial ini 10 berarti tinggal 11 kali 2 per 1 kali 2 karena 2 faktorial ya. Nah, di sini yang kedua 16 per 13 faktorial jadi tinggal 14 kali 15 kali 16 per 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, sedangkan 28 per 5 faktorial kali 23 faktorial menjadi 24 kali 25, 26, 27, 28 per 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi disederhanakan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat lagi model seperti ini. Kita akan membaginya, misalnya 14 bisa dibagi 2, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bagi 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Kemudian 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Dan 16 kita bagi 4, hasilnya adalah 4. Selanjutnya yang di sini lagi 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 14 bagi 2, hasilnya adalah 7. Kemudian 15 bagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian 24 bagi 4, hasilnya adalah 6. Kemudian 25 bagi 5, hasilnya adalah 5. Kemudian 26 bagi 2, hasilnya adalah 13. Dan 27 bagi 3, hasilnya adalah 9. Nah, ini hasilnya ya, 12, 1, 3, 13 kali 7, kali 5, kali 4. Kemudian 11 kali 6. Kemudian 7 dikali 5 kali 16. Semuanya dibagi 1, karena sudah hilang, sudah menjadi 1 semua. Dan di sini 6 kali 5 kali 13 kali 9 kali 28 cuma dibagi 1. 12 kali 3 kali 7 kali 5 kali 4 ditambah, ini satunya kita hilangkan ya, menjadi 11 kali 6 kali 7 kali 5 kali 16 per 6 kali 5 kali 13 kali 9 kali 28. Nah, kemudian kita keluarkan di ini ada 7 kali 5 dikali 4. 4 ini 16 ini bisa jadi 4 kali 4 ya. Maka ini keluarkan supaya ini juga bisa dikeluarkan. Sehingga modelnya menjadi 7 kali 5 kali 4 dalam kurung 12 kali 3 ditambah 11 kali 6 kali 4. Karena 16-nya tadi kita ambil 4, maka sisa tinggal 4. Nah, di sini bisa dilihat, kita matikan lagi ya. 7 kali 4 itu 28, maka 28-nya kita hilangkan. Kemudian 5-nya juga kita hilangkan ya. Hasilnya ini. Sehingga ini hilang menjadi 12 kali 13 ditambah 11 kali 6 kali 4 per 6 kali 13 kali 9. 12 kali 13, 156. 11 kali 6 kali 4 menjadi 264. 6 kali 13 kali 9 sama dengan 702. Nah, dari sini 420 bagi 702. Nah, dari sini kita bisa bagi 6 ya. Pada pembilang dan penyebutnya 420 bagi 6 adalah 70 per 117. Jadi jawabannya adalah 70 dibagi 117. Selanjutnya nomor yang ke-5.
Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh ya rumput. Jadi ada kandangnya, pokoknya mulai di dalam kandangnya itu rumput semua. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB 12 meter dan lebar AD 9 meter. Kambing ditambahkan pada dinding AB, ya, ada ditambatkannya di dinding AB dengan tali panjangnya T meter. Pangkal tali tambahkan dinding AB di titik P yang berjarak X dari titik sudut A. Jadi gambarnya seperti ini, kandangnya AB, ini X, berjaraknya T di titik P dari T, ya. Berjarak panjangnya teman, tapi ditambahkan di titik P di dinding AB. Jika diketahui 0 lebih kecil T lebih kecil 6 meter, nah, jadi T-nya ini antara 0 sampai 6. Daerah merumput kambing akan maksimal jika, jadi di sini ini bisa digeser-geser ya, geser ke sini ke A ke B, A ke B, dari A ke B digeser antara sini di dinding tersebut untuk menempatkan titik P-nya. Maka untuk maksimalnya itu ini ada T per 2 lebih kecil X lebih kecil 6 tambah T per 2. Per 6 kurang T lebih kecil X lebih kecil sama dengan ini 12 kurang T. Kemudian T per 2 lebih kecil X lebih kecil 6 lebih tambah T. Kemudian yang bagian D, T lebih kecil sama dengan TX lebih kecil sama dengan 6 tambah T. Dan terakhir T lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 12 kurang T. Selanjutnya, jawab. Jadi gambarnya kita lihat kandangnya adalah A, B, C, D. Jadi semua ini penuh rumput ya. Misalkan ini semua penuh rumput. Nah, jarak antar A ke titik P, tempat menambatkannya tali dari kambing tersebut adalah jaraknya X. Kemudian panjangnya tali tersebut adalah T, di mana T itu antara 0 sampai, tidak lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 6. Ya. Jadi kita gambar ulang. Nah, kalau kita lihat ini, T-nya itu ada di tengah ya. Karena kalau di pinggir akan sedikit ya, tidak setengah lingkaran. Jadi rumput yang diambil adalah sedikit. Nah, sekarang kita posisikan ya di tengah, karena kalau dari sini pasti akan sama di sini modelnya ya. Jadi yang paling maksimal itu kalau dia berada di tengah-tengah sebenarnya ya. Nah, kemudian kita lihat antaranya ini adalah panjangnya 12 meter, kemudian C-nya, BC-nya adalah 9 meter. Kemudian jarak antara A dan P itu adalah X, ini yang tadi ya, X. Nah, kemudian jarak antara ini T yang di sini ya. Jadi kan dia lebih kecil daripada 6, maka jika kita bagi dua dinding AB itu ya, panjangnya itu menjadi 6. Tapi karena lebih kecil, maka ini gambarnya itu tidak sampai di B ya. Nah, jadi sampai lebih kecil. Itu adalah T. Kemudian di sini panjang tali T adalah 0 lebih kecil T lebih kecil 6 seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, daerah yang maksimal yang bisa dimakan adalah bentuk setengah lingkaran ya, di bentuk setengah lingkaran. Karena kalau dia di sini bentuknya kurang dari setengah lingkaran, ataupun di sini bentuknya kurang dari setengah lingkaran, seperti di sini kurang setengah lingkaran. Nah, kalau di sini yang maksimalnya itu adalah sebenarnya setengah lingkaran ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa X tambah T itu, ini kan X-nya dari P baru P sampai di sini, itu pasti lebih kecil atau sama dengan 12 ya. Pasti lebih kecil sama dengan 12. Kalau X-nya ditambah, T-nya tetap ini kurang dari 6 kan, tetap juga hasilnya kan bisa 12. Maka X-nya itu lebih kecil sama dengan 12 dikurang T ya. Jadi tinggal kita pindahkan. Nah, kemudian kedua, X dikurang T itu pasti lebih besar sama dengan 0. Atau T itu lebih kecil sama dengan X. Jadi kalau ini X dikurang T itu pasti lebih besar daripada 0 ya. Kalau lebih besar daripada 0. Karena X-nya itu selalu lebih besar daripada T ya. Jadi di sini T-nya lebih kecil atau sama dengan X. Nah, setelah itu kita lihat dari situ, keduanya pernyataan di atas kita iriskan ya. Artinya kita cari kesamaannya. Ternyata T itu lebih kecil sama dengan X atau lebih kecil sama dengan 12 dikurang T. Kan ada di sini X lebih kecil. Nah, sedangkan X-nya itu T-nya itu lebih kecil pada X, atau kita bisa tulis T lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil sama dengan 12 kurang T. Jadi jawabannya jelas ya. T lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 12 kurang T. Ya, itu jawabannya. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup indah kawan, maka hiasilah hari-harimu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyenangkan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.